Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya dalam berbagi renungan singkat kepada kita pada saat ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat yang 15 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ke ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang menjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema kepada kita pada saat ini yaitu hidup untuk menjadi berkat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Yusuf bukan hal yang paling asing lagi yang kita dengar, karena saya percaya bahwa masing-masing kita sudah pernah mendengar dan bahkan ada di antara kita pernah menceritakannya kepada orang-orang pada saat sekolah minggu dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk bisa melihat kehidupan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf adalah seorang pemuda yang dikasihi oleh ayahnya karena dia anak dari istri yang dicintainya. Itulah sebabnya saudara-saudara Yusuf membencinya, sehingga dari ayat-ayat sebelumnya kita bisa melihat hal-hal apa saja yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya, di mana dia dibuang di dalam sumur yang kosong dan dijual kepada orang Midian dan dijual kepada orang lain lagi di Mesir untuk menjadi budak di rumah Potifar. Ini dia di sana dia difitnah oleh istri dari Potifar sehingga dia dipenjara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf, di mana apa yang diperbuatnya menjadi berhasil dan bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih ketika dia mampu menafsirkan mimpi dari Firaun, dan sejak itulah dia diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Sesuai dengan tema yang telah saya sampaikan kepada saudara pada saat ini, yaitu untuk menjadi berkat. Dan saya percaya setiap kita yang ada pada saat ini ingin menjadi berkat, tapi terkadang kita merasa masih belum bisa menjadi berkat bagi orang lain, disebabkan pola pikir kita yang memiliki perspektif bahwa untuk menjadi berkat itu hanya kalau saya sudah punya uang banyak, atau kalau saya sudah punya harta yang banyak, dan
kalau saya sudah kaya dan lain sebagainya. Tetapi dalam teks firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, yang kita belajar dari kisah pemuda ini yang bernama Yusuf, ya, kita belajar dari hidupnya yang menjadi berkat bagi orang lain, termasuk bagi saudara-saudaranya yang tadinya telah membencinya dan melakukan hal kejahatan terhadapnya. Dalam teks firman Tuhan ini ada 3 poin yang harus kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama yaitu mengampuni. Di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 berbicara tentang pengampunan. Berbicara tentang pengampunan ini sangat sulit sekali untuk kita lakukan, terlebih bagi orang yang pernah menyakiti perasaan kita ataupun yang telah mengecewakan kita. Tetapi firman Tuhan lewat kisah Yusuf ini kita memberikan contoh yang baik untuk kita mengampuni. Walaupun Yusuf mempunyai kuasa dan bisa menghukum akan saudara-saudaranya, tetapi Yusuf melakukan akan hal itu, dia tidak mengambil otoritas Allah seperti yang dikatakannya di ayat yang ke-19 tadi. Dia mengasihi saudara-saudaranya dan mengampuni saudaranya. Itu yang perlu kita lakukan, yaitu mengampuni. Kita mengampuni bukan karena ada sesuatu yang kita harapkan, tetapi memang kita mengampuni karena Allah lebih dulu mengampuni kehidupan kita. Ya, 2 yaitu iman. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-20. Yusuf memiliki iman yang melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu adalah ada dalam genggaman rencana Allah yang indah pada waktunya. Namun kita tidak bisa pungkiri perkara mampu melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah berada dalam genggaman Allah yang indah dan yang terbaik. Perkara yang dialami oleh Yusuf sungguh bukan perkara yang mudah. Kalau keadaan kita baik-baik saja, sangat mudah bagi kita untuk berkata Tuhan sangat baik. Tetapi di dalam kesulitan, penderitaan, masalah, kita susah untuk berkata Tuhan baik. Bahkan sikap yang sering muncul yaitu keraguan, kekhawatiran akan kehidupan kita. Tetapi Yusuf tidak. Di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah penderitaan, dia tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak baik, tetapi dia mengatakan Allah itu baik. Dia masih percaya kepada Tuhan. Dia masih mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Beda dengan kita yang sekarang ini. Sedikit kita kena masalah, aduh udah khawatir. Sedikit kita kena siraman air panas, kita sudah marah, kita sudah mengamuk dan lain sebagainya. Tapi marilah kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan terjadi atas izinnya Tuhan. Yang ketiga yaitu ayatnya yang ke-21, yaitu menjadi berkat. Ketika Yusuf sudah menjadi orang berkuasa di Mesir, dia juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dengan menanggung makanan saudara-saudara dan anak-anak saudaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita
kita menjadi berkat bagi orang lain lewat kehidupan kita sehari-hari, terlebih untuk memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita dan tetap beriman kepada Tuhan walau dalam keadaan kesesakan, penderitaan, dan berbagai pergumulan yang sedang kita hadapi, yang kita alami. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa di balik penderitaan yang kita alami, Tuhan mempunyai rencana yang indah, sebab kita diibaratkan sebagai sulaman di dalam penjahitnya, atau penyulamnya adalah Tuhan sendiri. Ketika kita melihat dari bawah, tampak acak-acakan karena memang bukan itu yang Tuhan mau tunjukkan bagi kita, karena sulaman itu masih belum selesai, dan itu Tuhan tunjukkan di masa depan kita. Untuk itu, pandanglah kehidupan ini dari perspektifnya Allah, dengan memandang dari atas seperti Tuhan memandang sulaman indah yang sedang Dia siapkan bagi masa kita, bagi masa depan kita yang terbaik dan yang terindah. Tuhan Yesus memberkati.